Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita masih diberikan kesempatan dari Tuhan buat ibadah kepada Dia di pagi ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita memberikan tempat yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita angkat pujian yang berkata, Engkau Tuhan yang setia. Tuhan
kasih kepadamu karena saat ini Tuhan kami masih boleh datang berkumpul di tempat ini Tuhan untuk beribadah kepadamu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau pimpin ibadah kami Tuhan, biarlah terjadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan ibadah kami saat ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah kami mampu menyenangkan hati Tuhan hari ini. Kami berdoa karena kami mulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhan Allah kita berkata. Kita
biarkan bersama kami bisa terhadap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap berikan dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Korban persembahan yang sudah diberikan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk masuk kepada firman Allah.
Tuhan kami Bapa, kiranya firman yang disampaikan Tuhan dari kekuatan jadi lewat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap datang sebagaimana Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oras. Anugerah Tuhan kita boleh ada lagi pada pagi hari ini dalam ibadat, dalam kita memuliakan Tuhan. Tuhan senang ketika kita bersama-sama memuliakan Dia, bukan sendirian. Ya, Tuhan mau ada satu saat kita sendirian. Tapi orang Israel disuruh keluar dari tanah penghambaan. Tujuan mereka satu, bersama-sama mereka pergi beribadat kepada Tuhan. Itu tujuan dari Tuhan. Dan kalau saudara berusaha ada di tempat ini untuk datang mengucap syukur, memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus senang. Ya, mari kita akan masuk dalam pembacaan firman Allah. Kita akan buka di dalam Lukas pasal 18 ayat pertama. Lukas. Injil Lukas 18 ya. Lukas dulu, baca dulu Injil Lukas dulu. Munculkan ayat. Ya, itu Injil Lukas, ya. Injil Lukas. Lukas 18 ayat pertama kita baca bersama-sama nih. Kita berdiri dan kita baca ayat ini 2 kali. Berulang ya. Ya, Injil Lukas 18 ayat pertama. 2 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Duduk, diam sebentar, coba. Siapa yang hafal? Jangan duduk dulu. Siapa yang hafal ayat ini? Ayat hafalan ini. Minggu lalu saya kasih. Ada nggak yang hafal? Ada. Rupanya lupa ya. Pulsa dia ingat, kurang ayat hafalan, lupa. Besok-besok jangan dilupain. Ini saya ulang lagi ya. Puji Tuhan, silakan duduk. Lukas 18 ayat 1, kita melihat di sana bahwa Lukas ini adalah seorang dokter, tabib. Dia seorang medis. Tetapi dalam hidup Tuhan pesankan untuk ditulis oleh seorang dokter, yaitu Lukas, mengenai apa yang saya boleh sebut sebagai tema khotbah saya pada saat ini, yaitu daerah operasi Allah. Daerah operasi Allah itu singkatan dari doa, ya. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hamba Tuhan ya, Bapak Pendeta LS Nusa ya, Tuhan kasih hikmat untuk dia bicara masalah doa. Banyak berdoa adalah banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ini pengalaman seorang hamba Tuhan tua, Efraim Les Nusa, Ketua Majelis Pusat GPDI periode 1957 sampai 69 ya. Ahamande beliau yang angkat jadi sekretarisnya ya, masih muda. Ahamande itu masih usia 33 atau 34 tahun, diangkat untuk menjadi sekretaris dari Bapak Efraim Les Nusa. Dan Bapak Ahamande menjadi ketua MP hampir 30 tahun malah. Hampir menyaingi Soeharto masa pemerintahannya. Saudara, saya lihat di sini bahwa penekanan Tuhan di dalam Injil Lukas 18 ayat 1 dia katakan demikian. Yesus tegaskan, Yesus ingatkan, Yesus memperingati, Yesus memberikan satu kepastian kepada Lukas untuk menulis. Bukan masalah dia tidak tahu, dia tahu medis. Ya. Orang yang masuk di dunia kedokteran jurusan apa kira-kira?
jurusan sastra atau jurusan makan minum, ya, atau jurusan kalau di sekolah itu ilmu pasti, ya. Apa kira-kira saudara? Background orang yang masuk kedokteran adalah kuat dia di ilmu pasti, yang artinya 2 kali 2 Nah, dokter kalau dia bilang ini dokter, dia nggak akan bergeser karena dia orang pas. 2 kali 2 4, ya, 3 kali 3 9. Tapi Tuhan intervensi masuk dalam kehidupannya bahwa dokter bilang begini, dokter bilang begitu, dokter bilang begini. Tapi kalau Tuhan bilang 2 kali 2 6, dia nggak bisa berubah, dia nggak bisa tangga. 2 kali 2 10, dia nggak bisa sanggah. Inilah dia. Doa itu bukan ukuran 2 kali 2 4, bukan. Daerah operasi Allah, apa saja dia bisa lakukan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kita melihat kembali di sini bahwa Yesus tegaskan kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bayangkan, penekanannya begitu tegas, ya. Kita harus selalu, ada harus dipakai selalu lagi. Jadi ini tidak main-main pesan Tuhan Yesus kepada seorang dokter, ya. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan cuma berdoa 1 kali, ya, 1 minggu, kalau ada lagi. Tapi harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, sekarang bagaimana cara? Kita akan belajar. Yesus kasih ayat ini melalui dokter, tetapi menjelaskan ayat ini Yesus pakai seorang doktor teologi. Yang menulis ini adalah dokter medis, tetapi menjelaskan ini Yesus nggak jelaskan melalui Matius, Markus, Lukas, tidak, tapi dia jelaskan melalui seorang doktor teologi pada waktu itu, ya. Kita baca dulu, kita lihat, ya. Pertama, ya, bagaimana cara, ya, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pertama, ya, kita harus minta terus menerus, atau dengan kata lain yang bahasa keren kita katakan militan dalam doa. Militan dalam doa. Tidak puas kalau tidak berdoa. Kita harus berusaha rebut waktu, karena waktu itu Tuhan yang punya, bukan kita yang punya. Ada orang bilang time is money. Iya, time is money. Kalau lo kena COVID bisa enggak? Kalau kena sakit bisa enggak? Enggak bisa, time is money. Ya, kita bicara dasar kehidupan yang dilakukan oleh murid-murid dan Yesus sendiri, ya. Harus berdoa dengan militan. Kita baca, ya, di dalam Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Lukas 11 ayat 5 sampai 8, ya. Saya baca ayat 5, saudara 6 dan bergantian. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Saudara, 2, 3. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8, saudara, 2, 3. Tentu saudara mengerti, ya, pembacaan singkat ini cerita apa. Tetapi saya simpulkan cerita itu, yaitu ketika seorang datang kepada temannya waktu malam untuk minta roti, ya, dia minta karena ada tamu, ada keperluan. Mungkin saja dia yang lapar, sakit waktu malam karena nggak makan, ya, karena lapar anjing, ya. Saudara terjemahkan, tanya apa artinya lapar anjing sebentar. Saudara, karena orang ini dia minta,
terus, minta terus. Akhirnya temannya, daripada dia gedor-gedor, gue nggak bisa tidur semalam-malam, karena dia akan gedor terus. Kawan, tolong saya, kawan, buka pintu, saya lapar anjing. Ya, dia nggak minang temannya, mungkin dia yang lapar. Ya, buka, dia gedor pintu, dia gedor di jendela, dia ambil batu, tok. Daripada keluarga semua bangun, mendingan gue bangun, lihat, lu gimana sih lo? Malam-malam aja lu cari nih. Iya, gua kan lapar. Lu besok juga bisa lapar seperti gua, lapar anjing. Teman gua ada teman, ya, orang lapar anjing tuh tiba-tiba malam karena nggak makan keringat dan dia harus makan. Itu dia punya cerita. Tapi saya boleh simpulkan ayat ini, dia berkata begini. Dia minta tidak tahu malu. Artinya, bodoh amat. Lu mau tidur kek, mau lo bangun kek, gua minta terus. Itu Yesus ingin kita perlakukan dia seperti itu, tahu? Itu yang dia inginkan. Ya, kita nggak usah malu. Wah, Yesus lagi tidur, Yesus lagi istirahat, Yesus lagi main bowling, Yesus lagi main golf, Yesus lagi jalan-jalan ke puncak, masuk gue mesti panggil dia. Tidak ada kata itu bagi Yesus. Amin. Setiap saat dia siap dengar seruan kita. Doa militan. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup umatnya. Ya, doa dalam bertekun, ya, berdoa. Dikatakan di sana minta terus menerus atau militan di dalam doa. Saya pernah ke Korea Selatan, saya menemukan orang Korea yang menjadi jemaat Choyonggi. Ya, mereka kalau berdoa, mereka datang di bukit doa, itu ada bukit doa, mereka sudah buat digali di lereng gunung, lalu mereka berdoa, mereka bawa bekal. Lalu kami tanya, buat apa bekal ini? Saya tidak akan pulang dari tempat ini kalau saya punya doa tidak dijawab. Mati-mati, tapi saya mau minta. Saya bilang ini luar biasa. Luar biasa, makanya kita lihat di balik pemerintahan Korea yang saudara lihat, dia bisa melejit menyaingi Jepang karena ada pendoa-pendoa yang ada di sana. Choyonggi punya ibu namanya Ibu Haleluya. Kerjanya berdoa, dia berdoa buat menantunya, ya, dia berdoa buat negaranya, dia berdoa buat presidennya. Itu sebabnya kita jangan heran kalau lihat Korea Selatan, luar biasa kemajuan ekonomi, dia melejit, penerimaannya per kapita sudah masuk 30.000, Indonesia baru 45.000, jauh, padahal kita sama-sama merdeka, dia dijajah habis-habisan sama Jepang. Tapi kenapa? Saya mau tanya, kenapa? Bukan karena orang Buddha di sana, tapi umat Tuhan berdoa dengan militan. Jadi saudara, jangan kita beranggap itu doa itu biasa-biasa. Bukan, ya. Militan dalam doa, ya. Sehingga kita melihat KBN dipenuhi oleh orang Korea. Siapa? Mereka bawa order. Padahal sama. Order dari Amerika dia ambil, order dari Eropa, ya. Dia datang, dia bawa ke KBN, orang Indonesia yang kerja. Padahal kita bisa juga dapat. Kenapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau orang Korea itu kebanyakan, mereka itu yang Korea, kalau mereka sudah tahu, ya, dari mana sumbernya, mereka tahu dari Tuhan, bukan dari Buddha. Itu sebabnya ekonomi yang dipegang sebenarnya Korea adalah orang-orang Kristen, cuma tidak diekspos. Ya, kenapa? Karena hal doa itu mereka militan, sangat militan. Ya, nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita baca lagi ayat berikut. Ya, Roma 12 ayat 12. Nah ini saya melihat Roma 12 ayat 12. Ya, kita baca bersama 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan kuat, dan bertekun dalam doa. Sekali lagi penekanan. Ya, tadi yang saya bilang, dokter medis dikasih tahu dia punya teori, prakteknya dia sampaikan kepada dokter teologi yang namanya Paulus. Ya, jadi Alkitab ini memang saudara, kalau orang-orang dari Kedar di Mayot, mereka nggak mau tahu kalau yang namanya Paulus. Dia bilang itu rasul sesat, rasul nggak benar, rasul nggak. Ya, nah kembali lagi. Roma pasal 12 kita sudah baca tadi kan, bertekun dalam doa. Saudara,
Kalau saudara kenal yang namanya Yonggi Cho Yonggi, gembala yang ada di Korea, tahu jam doanya berapa lama? Satu hari 5 jam. Satu hari 5 jam. Itu sebabnya nggak heran Tuhan kasih pergerakan di Korea luar biasa. Jemaatnya hampir 1 juta orang. Kenapa? Kekuatannya doa. Satu saat Presiden Korea telepon dia, ya, telepon 1 kali, 2 kali, 3, 8 kali ditelepon, nggak diangkat-angkat. Presiden bilang, suruh ajudannya pergi kamu lihat. Itu Cho Yonggi. Ngapain dia? Saya presiden telepon kok dia nggak angkat. Datang, ketok. Setelah buka pintu, Bapak tadi ditelepon sama Presiden Korea Selatan. Kenapa tidak diangkat? Maaf, dia nggak bilang maaf. Saya sedang berbicara dengan raja di atas segala raja. Jadi saya tidak perlu diganggu oleh siapapun. Kaget itu ajudannya. Dia kasih tahu sama presidennya. Itu dia lagi jam doa, tidak boleh diganggu. Ya, dan saudara tahu, ya, waktu Korea Selatan dijadikan tempat untuk Olimpiade musim panas tahun-tahun 98 atau 99, itu Korea Selatan ketakutan setengah mati, jangan nanti ada teror datang, bom, lalu akan ada mortir yang datang, mereka ketakutan. Tapi presiden itu bilang begini, gimana caranya? Cho Yonggi dengan jemaatnya bilang, Pak Presiden siap lakukan Olimpiade musim dingin di sini. Kami bertanggung jawab untuk keamanan. Bingung. Dia nggak punya pasukan, tapi dia kerahkan jemaatnya doa keliling di kota Seoul. Sebelum diadakan dan sementara diadakan, dia doa keliling. Tuhan, kalau ada penyusupan orang-orang Korea Utara ada di sini, tunjukkan dia mana dia sembunyi. Kalau ada bom yang ada di sana, Tuhan palang itu, jangan ada masuk sini. Sampai selesai Olimpiade musim dingin waktu itu, tidak ada bunyi apapun yang mengganggu, ya, Olimpiade di Seoul. Jadi mereka angkat topi. Terima kasih atas doanya pendeta dan umatnya. Itu sebabnya saya paksa saudara kalau doa keliling Jakarta. Paling tidak yang saudara dapatkan sekarang, oleh orang di sana kena COVID, tapi saudara dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, sama dengan saya. Amin. Amin. Doa keliling itu saudara. Maaf saudara tidur, saya doa keliling Jakarta. Karena saya bilang saya tidak mau kecolongan. Jemaat Tuhan saya harus jaga. Ya, puji Tuhan, itu yang saya mau beritahu. Yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga kita lihat. Berdoa setiap waktu di dalam roh. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa pertama, berdoa untuk orang kudus. Kemudian kita berdoa juga buat yang lain. Nah, itu dia punya tujuan doa. Nah, saudara, berdoa setiap waktu di dalam roh. Bagaimana kira-kira berdoa setiap waktu dalam roh? Saya pernah membaca sebuah buku seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan di Amerika. Dia bilang begini, ada kalanya saya jenuh dalam pelayanan, jenuh saya, ya, karena ya dalam pelayanan itu rutinitas terjadi, ya. Tetapi kalau dia berdoa, dia coba bertanya bagaimana cara untuk berdoa. Lalu Roh Kudus beritahu, ketika kamu berdoa, berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh. Bagaimana cara berdoa di dalam roh? Roh Kudus Tuhan sudah berikan kepada kita, remaja, pemuda, orang tua. Tapi seringkali tidak gunakan, ya, Roh Kudus itu. Bukan hanya untuk waktu kita meminta usir setan. Tidak. Waktu kita menyembah, memuji Tuhan, Tuhan inginkan kita berdoa di dalam roh. Nah, hamba Tuhan itu berkata, ketika kamu berdoa, ya, usahakan ketika kamu berdoa, kamu bisa berbicara dalam bahasa roh. Setiap kali berdoa paling tidak 10 menit. Ya, bla 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 itu. Memang ada kalanya orang gampang, langsung baru bicara, langsung doa bahasa roh.
Biasanya kalau saya rasakan itu ketika bahasa roh, ketika kita sudah ada dalam penyembahan, dalam urapan hal baru muncul itu roh. Bukan baru ngomong sudah bla 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 bla. Saya bilang kayaknya orang nggak mau nyembah sudah langsung bahasa roh, gampang aja ya. Bahasa roh itu nggak segampang yang kita lihat, gampang diajar, ikut nggak. Ada pujian penyembahan yang naik baru ketika disampai dalam hadirat Allah. Tuhan rubah kata-kata kita ini menjadi bukan haleluya, tetapi kata yang diubahkan oleh Tuhan menjadi bahasa roh. Kita tidak mengerti. Kecuali kita tanya lagi, Tuhan ini artinya apa? Tuhan bisa kasih tahu. Atau ada orang lain yang bisa terjemahkan. Itu bahasa roh. Minimum 10 menit. Nah itu yang saya coba. Ya, itu sebabnya saya bersyukur. Saya tetap segar ditolong Tuhan dalam pelayanan. Kalau enggak, bukan tempat wisata yang menyegarkan saya. Banyak kawan-kawan kalau udah mumet cari tempat wisata, jalan-jalan, makan sana, makan. Saya nggak pernah. Soalnya makan-makan dan jalan-jalan itu menjadi trademark saya karena menghilangkan kejenuhan dalam pelayanan. Doa itu tempat yang saya lakukan 30 tahun dan situ tempat saya bertamasyah di dalam roh. Saudara boleh coba karena itu bukan hanya milik saya. Coba. Sehingga hidup kita bukan asal hidup. Waktu kita punya, jangan bilang, wah usaha dagang. Dagang itu Tuhan akan tentukan melalui doamu, bukan melalui otakmu. Belajar tinggi, boleh. Paulus pun belajar tinggi, tapi bukan itu yang akan membawa dia supaya dia berhasil, tidak. Ya, karena doa. Nah, ketiga, kemudian kita lihat apa lagi? Ya, keempat, berjaga-jaga dan mengucap syukur dalam doa. Kolose 4 ayat 2. Coba. Kolose 4 ayat 2. 2, 3 kita baca bersama. 2, 3 semua buka mulut dan baca. 2, 3. Nah, berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga apa? Tolong coba terjemahkan apa artinya? Kalau bahasa hari-hari melek. Ya, berjaga-jaga. Artinya jangan tidur. Karena tempat yang paling senang diganggu oleh setan kepada orang yang menjadi pengikutnya, yaitu waktu doa dia tiup. Akhirnya dia bilang tidur di kaki Tuhan, bukan doa di kaki Tuhan, tidur, ngorok. Ya, berjaga-jaga, ya. Tidak tidur waktu doa. Sekali lagi, tidak tidur waktu doa. Karena doa itu waktu yang paling tinggi yang diberikan oleh Daniel kepada Tuhannya. Bukan dia waktu bicara dengan raja, bukan waktu dia mengeluarkan ide-idenya kepada rakyat ya Babilonia, tapi ketika dia berbicara pada Tuhan, itulah waktu yang paling berharga yang dia berikan kepada Tuhan. Jadi saudara ingat, kalau saudara bicara dengan Tuhan, saudara ada dalam ibadat, saudara sedang dengan firman Allah, ini kita juga bilang harus berjaga-jaga. Saudara lihat kiri kanan, kalau ada yang begini senggol, bangun, jangan tidur, cuman 30 menit lagi tidur di gereja loh, dapat apa loh? Pulang disambar sama geledek sunah, disambar sama kuntilanak di sana. Kenapa? Tidur. Saudara, kita di sini sedang berjaga-jaga, kita sedang mendengar suara Tuhan. Hargai, ya. Nah, kita lihat di sini apa dikatakan sini? Tidak tidur waktu doa dan ucapkan kata. Nah, ini yang saya suruh beritahu sama pekerja. Kalau ada orang berdoa, kamu jangan diam. Karena waktu diam, sekik tidur. Palon tidur. Diam. Pasti suruh doa. Apa saya? Apa? Karena tidur, ketahuan. Waktu ada yang berdoa, saudara ucapkan haleluya, puji Tuhan. Tuhan dengarkan doa kawan ini. Amin. Gitu. Artinya berjaga-jaga itu dengan ucapan haleluya, bukan jaga-jaga melek, lihat sana, lihat HP, bukan. Berjaga-jaga dengan ucapan puji Tuhan, haleluya. Kalau orang lain sedang berdoa, ada yang tidak sedang menaikkan doa syafaat, aminkan doa dia. Amin. Benar. Dia doa itu Tuhan, itu doa saya juga. Haleluya, puji Tuhan. Jangan diam, tidur. Kita harus operasi, kita punya cara doa yang sudah mulai turun kualitasnya. Ada doa, ada, tapi doa tidur.
Ada doa, ngerok, doa apa itu? Main-main, padahal Tuhan yang kasih kita makan. Doa adalah napas rohani umat Tuhan. Ingat, kalau saudara masih bernapas, makan nasi. Tapi napas rohanimu ada di dalam doa. Jadi saya harus tekankan, karena di hari-hari ini 12 bulan kita akan berhadapi dengan varian COVID B117. Kemudian varian COVID lagi B135 dengan varian COVID P1. Saudara terjemahkan, cari di HP artinya apa tuh. Belum ini selesai, varian 3 sudah keluar. 3 varian sudah keluar. Kemana kita mau lari? Ya, saya kasih bagaimana supaya kita tanggap menghadapi situasi yang buruk, supaya jangan kita dimainkan oleh COVID, ya, supaya kita tidak ditindas, diinjak oleh COVID. Nah, saudara, kita lihat ya. Jadi ucapan syukur, haleluya, puji Tuhan harus kita tingkatkan. Ketika kita ucapkan haleluya dalam nama Yesus, ngantuk itu saya usir. Tapi kalau diam, ya, atau baca HP, itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Waktu itu bukan Tuhan, waktu itu bukan kita gunakan buat Tuhan, bukan kita. Yang terakhir, tetaplah berdoa atau konsisten dan komitmen. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, hanya itu. Tetaplah berdoa. Ya, saudara lihat bahwa konsisten, komitmen di dalam doa. Ya, jadikanlah doa gaya hidup seperti Yesus. Ketika saudara lihat dia di Taman Getsemani, itulah gaya hidup Yesus. Dia berdoa jam berapa? Kalau saya bila hitung itu, dia punya jam doa itu antara jam 1 sampai jam 4. 2, 3, 4, 3 jam. Tiap kali dia pergi, dia berdoa 1 jam, dia balik. Dia ingatkan murid-muridnya, bangun kamu berdoa. Pergi lagi, dia balik. Ya. Kemudian baru dia ditangkap, diadili. Yesus punya gaya hidup, memang dia lawan. Insya Allah bulan depan saya akan praktekkan rally doa 24 jam. Kita sedang berhadapan dengan COVID yang kita tidak tahu dia datang jam berapa. Apa jam 5 atau jam 6, jam 10, jam 12, kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah bentengi hidup kita, dia mau datang jam berapa, silakan datang. Karena apa? Tuhan beserta kita. Itu di hari-hari ini, saudara lihat, pemerintah lagi sibuk dengan vaksin. Vaksin yang ada, belum ada jaminan pasti untuk menjaga kita. Itu kata Sadikin, kata para dokter, kata para ahli kesehatan, belum jaminan. Saya sudah vaksin, tapi dia bilang, Pak, itu belum jaminan. Sekarang saya mau tarik, di mana jaminannya? Jaminan itu adalah doa kepada Tuhan Yesus. Ya, perkuat doamu, saudara. Saya tidak bisa jaga, saudara. Ya, BPS saja bisa jaga kita. Rumah sakit ketakutan, ada nggak mau? Om, saya mau istirahat di rumah sakit Yulianti Saroso. Tolong angkat tangan, saya telepon langsung. Tolong dijemput orang ini, dia mau ke Sulianti. Tahu nggak? Sulianti itu rumah sakit nomor 1 yang ditakuti di Indonesia saat ini. Karena orang sudah masuk situ, sudah itu COVID. Kedua, RSPAD. Ketiga, rumah sakit Persahabatan. Itu dia. Nggak ada tempat yang nyaman. Ada orang bilang, oh dulu enak istirahat di rumah sakit kan, boleh. Iya, sekarang bagilah. Suruh istirahat aja di Wisma Atlet, yang istirahat, yang dapat makan gratis, dapat dokter gratis, tidur gratis, nggak berau. Kenapa? Ada COVID di situ. Itu sebabnya duduk di kaki Tuhan, bertamasya di hadapan Tuhan, Anda akan mendapat perlindungan Tuhan. Bukan datang ke dukun, datang ke orang pintar, cari sana, cari sini pertolongan. Lu mau tolong ini, siapa dukun itu? Tolong kasih tahu, saya mau adu dengan Yesus saya. Kalau ada di antara saudara yang dukun, orang pintar yang bilang, coba kamu ke sini, siapa dia orang itu? Saya mau adu. Saya berani adu dengan Yesus, luar biasa. Seorang gubernur negara bagian di Amerika, karena Amerika saat ini sudah dilanda oleh COVID yang luar biasa. Mereka kebingungan. Ada vaksin yang ditemukan, tapi mereka bilang ini nggak jaminan. Bingung orang Amerika loh, bukan saudara dan saya orang Amerika. Itu bukan orang bodoh, bukan orang miskin, orang kaya dan orang hebat. Tapi salah satu negara bagian dia nggak tahu bagaimana lagi caranya. Lalu ketika dia kena COVID, dia bilang, ya sudah, apalagi rakyat saya yang kena. Lalu dia kerahkan rakyatnya. Dia kerahkan satu hari ini kita berdoa dari pagi sampai sore. Semua rakyat, mereka tunduk berdoa. Tak, dia
ternyata sudah kena COVID berapa hari. Ketika selesai berdoa, dia periksakan ke dokter, ternyata COVID itu hilang. Karena apa? Doa. Saudara boleh coba. Saya boleh sehat, istri saya sehat karena doa. Bukan karena kami punya penjaga, tidak. Nah, puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan supaya saudara boleh memperkuat doamu dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan nyanyian musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ya, kita yakin Tuhan kita melalui doa yang kita naikkan. Ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam penyembahan pujian kita. Karena apa? Doa adalah daerah operasi Allah. Di mana Allah beroperasi, situ ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesehatan, ada keamanan, ada berkat, ada pertolongan Tuhan, ada hal-hal yang baik yang ada di dalam daerah operasi Allah. Haleluya. Kita nyanyi semua saudara. Sampai selamanya,
memperhatikan rakyat, pemerintah memperhatikan kami boleh makan dengan kenyang. Terima kasih. Tuhan pelihara kami, 12 bulan kami sehat. 12 bulan kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bukan kebetulan, tetapi karena kasih setia-Mu. Itu sebabnya umat-umat-Mu diajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kami boleh mendapat ketenangan, kesehatan, keamanan, dan pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di ini. Kamu kita semua bangkit berdiri. Kaulah sekali. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan, berkati lingkungan masyarakat di mana kami tinggal di Sukapura, berkati RT RW sampai lurah Sukapura, berikan kesehatan untuk wilayah ini Tuhan, sebagaimana Engkau berikan kesehatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, tolong Bapak Presiden, para menteri dalam menjalankan roda pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Kegiatan usaha atau pencarian, pendidikan, bisnis, perdagangan rumah-rumahku yang mereka akan kerjakan sepanjang minggu yang berjalan, diberkati mereka di sini. Tidak lupa mereka harus ambil waktu, rebut waktu, sisihkan waktu yang utama di dalam hal doa, karena inilah yang akan menjaga kami untuk hari-hari yang akan datang. Hari yang gelap, hari yang menakutkan, tetapi ketika kami ada waktu yang kami berikan untuk doa, maka Allah senantiasa beroperasi melalui waktu itu untuk kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini, kasih-kasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Dan berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.